Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mengikuti rangkaian rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir tahun 2025. Seperti apa rangkaian acaranya, berikut kami informasikan untuk Anda simak. Rapat paripurna yang dimulai pada pukul 15.21 waktu Indonesia Barat ini dibuka setelah dihadiri oleh 31 anggota Dewan sebagai peserta rapat, yang artinya quorum telah terpenuhi. Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Pelalawan yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, pimpinan DPD Pelalawan, staf ahli beserta asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Sekretaris DPD Pelalawan, unsur Forkopimda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Rapat paripurna kali ini merupakan rapat lanjutan dari penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan akhir tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Senin 20 April 2026 yang lalu. Rapat paripurna kali ini dibuka oleh Tengku Azriwardi selaku Wakil Ketua 2 DPRD Pelalawan. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 20 April 2026 yang lalu, Bupati Pelalawan telah menyampaikan dan menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025. Maka untuk selanjutnya, sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pelalawan, Pasal 132 ayat 3 huruf A dan B yang menyatakan bahwa ayat 3 mekanisme pembahasan terhadap LKPJ Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Penyampaian oleh Bupati dalam paripurna. B. Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. Maka acara rapat paripurna Dewan pada hari ini memasuki pada pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2025. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka pada rapat paripurna ini kita akan memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan atas nama fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir tahun 2025. Berikutnya, kami dari pimpinan Dewan menawarkan kepada anggota Dewan atas nama fraksi untuk mendaftarkan nama-nama yang akan menyampaikan pandangan umum guna untuk kami catat. Untuk itu, dipersilakan kepada anggota Dewan atas nama fraksi untuk mengajukan tangan guna dicatat satu persatu. Usai rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing perwakilan fraksi yang hadir, yakni diawali dari fraksi Golkar, PKS, PKB, Demokrat Nasdem, PAN, Gerindra Hanura, dan PDI Perjuangan. Di awal penyampaiannya, fraksi Golkar yang diwakilkan Asmadi menyampaikan apresiasinya terhadap laporan LKPJ Kepala Daerah di rapat paripurna sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan catatan, terutama terkait belum optimalnya pencapaian realisasi terhadap target dari penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga fraksi Golkar meminta penjelasan dan data yang konkret terkait retribusi pajak daerah, wacana pemungutan pajak parkir CPO dan buah truk buah sawit, retribusi sampah, pengelolaan aset rumah dinas, rendahnya serapan APBD tahun 2026, serta realisasi target PAD yang sudah dilaksanakan. Saudara Bupati, pimpinan Dewan dan para anggota Dewan, saudara undangan yang kami hormati.
setelah menyimak dan membaca laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025, maka kami fraksi Golongan Karya menyampaikan apresiasi kepada Bupati yang telah menyampaikan laporan tersebut dalam rapat DPRD Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan. Tentunya ada beberapa catatan sebagai berikut. 1. Kami meminta kejelasan terkait masih belum maksimalnya pencapaian realisasi terhadap target dari penerimaan asli daerah. Ini perlu terobosan dan kerja keras dari Bapenda Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan asli daerah. Tentunya melalui pajak parkir, retribusi parkir. Kemudian yang kedua, masih belum maksimalnya dalam pengelolaan PBB dan BPHTB yang terhutang. Padahal kita memiliki potensi terhadap kedua pajak tersebut. Untuk itu kami meminta kejelasan berapa jumlah sertifikat yang terbit melalui program PTSL sampai saat ini, dan berapa persentase yang sudah membayar PBB dan BPHTB terhutang. Mohon penjelasan yang konkret beserta data serta strategi berikutnya dari Bapenda Kabupaten Pelalawan. Yang ketiga, kami juga meminta kejelasan dari Bapenda Kabupaten Pelalawan terkait wacana pemungutan pajak parkir CPO dan buah truk buah sawit. Kami dari fraksi Golongan Karya ingin mengingatkan agar jangan sampai memberatkan petani sawit di Kabupaten Pelalawan. Kemudian yang keempat, melalui forum yang sangat terhormat ini, kami juga meminta kejelasan terkait retribusi sampah. Mohon dinas terkait menjelaskan berapa target dan realisasi yang tercapai. Yang kelima, terkait pengelolaan aset, fraksi Golongan Karya perlu mengingatkan Saudara Bupati Pelalawan bahwa pada saat ini perlu menegaskan kepada Kepala OPD agar memiliki perasaan memiliki terhadap aset-aset yang melekat yang menjadi tanggung jawab mereka, seperti rumah dinas yang berada di Komplek Bakti Praja, di mana kondisi beberapa rumah dinas tersebut sangat kumuh dan tidak terawat. Untuk itu, kami menanyakan apakah ada dana pemeliharaan terhadap rumah dinas tersebut. Kemudian rumah tersebut hanya sebagian yang ditempati oleh kepala dinas, lebih banyak ditempati oleh pegawai honorer. Sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memberikan beberapa catatan dan masukan untuk menjadi evaluasi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan fraksi PKS, terutama terkait capaian RPJMD 2021 hingga 2026. Dalam pandangan umum terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati serta seluruh jajaran OPD atas capaian pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2025. Namun sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka fraksi PKS tetap memberikan beberapa catatan konstruktif sekaligus menjadi momentum penting bagi kita bersama untuk mengevaluasi jalannya roda pemerintahan demi kepentingan seluruh masyarakat Pelalawan. Setelah mencermati pidato pengantar dan dokumen LKPD yang telah diserahkan, fraksi PKS memandang bahwa LKPD tahun 2025 merupakan cermin krusial mengingat tahun ini berada dalam koridor akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Pelalawan
periode 2021-2026. Oleh karena itu, dengan semangat checks and balance yang konstruktif, fraksi PKS memberikan catatan, pandangan, dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Fraksi PKS mencermati bahwa penyusunan LKPJ ini berpedoman pada LKPD 2025 dan RPJMD 2001-2006. Mengingat target RPJMD sudah mendekati tahun akhir, mohon penjelasan secara komprehensif sejauh mana capaian indikator kinerja utama daerah sepanjang tahun 2025, khususnya terkait angka pertumbuhan ekonomi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menjabarkan strategi konkret apa yang telah gagal atau berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Kedua, LKPJ 2025 mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal daerah kita. Fraksi PKS menilai pemerintah daerah belum agresif dan inovatif dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) di sektor-sektor baru. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (DBH dan DAU) masih sangat tinggi. Apa langkah terobosan yang sudah atau gagal dilakukan sepanjang tahun 2025 untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi dari sektor korporasi besar yang beroperasi di wilayah Pelalawan? Pada kesempatan ini juga kami fraksi PKS mendorong terbentuknya pansus optimalisasi pendapatan asli daerah. 3. Memberikan ketersediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kami mempertimbangkan dan kami mendengar aspirasi dari masyarakat bahwa sistem rujukan dan ketersediaan obat di puskesmas pembantu dinilai masih lambat dan kurang. Maka kami fraksi PKS meminta evaluasi total terhadap akuntabilitas program jaminan kesehatan daerah yang dibiayai APBD 2005 agar tidak ada lagi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan medis. Keempat, fraksi PKS memandang bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Oleh sebab itu, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Setelah mencermati lebih mendalam penyampaian LKPJ 2025, kami menilai belum optimal capaian penambahan ruang kelas atau sekolah baru. Maka kami mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kebutuhan dasar, karena pembangunan infrastruktur sarana pendidikan harus jalan dengan pertumbuhan masyarakat. Saudara sekretaris daerah, pimpinan dewan, dan para anggota dewan, serta undangan yang saya hormati. Kelima, fraksi PKS mengapresiasi berbagai capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran 2025. Akan tetapi, fraksi PKS memandang bahwa efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, digitalisasi, transparansi program, serta sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah. Sejauh mana evaluasi pemerintah daerah terhadap indikator kinerja utama OPD yang belum mencapai dengan target RPJMD, dan bagaimana efektivitas Klik Pelalawan terhadap capaian pelayanan serta evaluasi OPD pada tahun 2025. Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menyoroti terkait visi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, terutama perihal pemerataan pembangunan serta target dan realisasi pendapatan daerah yang belum optimal, sehingga perlu optimalisasi penerimaan pajak daerah serta menggali potensi pendapatan daerah yang lain seperti sektor pariwisata. Dalam dokumen LKPJ disebutkan bahwa visi pembangunan Kabupaten Pelalawan adalah Pelalawan Maju 2026 dengan semangat makmur, adil, jaya, dan unggul. Fraksi PKB memandang bahwa visi tersebut merupakan cita-cita besar yang harus diwujudkan secara nyata melalui pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Fraksi PKB menilai bahwa arah pembangunan daerah yang difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, serta reformasi birokrasi merupakan langkah yang baik. Namun demikian, fraksi PKB mengingatkan
bahwa keberhasilan visi tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya program dan kegiatan, tetapi juga sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan tersebut, khususnya masyarakat di desa-desa, wilayah pesisir, daerah terpencil, serta kelompok masyarakat kecil yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah. 2. Bidang pendapatan daerah. Fraksi PKB mencermati bahwa target pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 sebesar 1,902 triliun lebih dan terrealisasi sebesar 1,617 triliun lebih atau sekitar 84,99%. Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut, namun kami melihat masih terdapat beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Pelalawan. 1. Pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah masih belum optimal. Dari target sekitar 335 miliar, realisasi PAD berada pada angka sekitar 241 miliar atau sekitar 72%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal masih perlu diperkuat. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pungutan pajak daerah dan distribusi daerah, memperbaiki sistem pengawasan penerimaan daerah, minimalisir kebocoran PAD, melakukan digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan, serta mengali sumber-sumber PAD baru yang potensial. Fraksi PKB juga menilai bahwa potensi daerah seperti sektor perkebunan, perdagangan, jasa, pariwisata, serta pemanfaatan aset daerah masih dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. 2. Ketergantungan terhadap dana transfer. Fraksi PKB mencermati bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Realisasi pendapatan transfer mencapai lebih dari 1,37 triliun atau sekitar 87% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum kuat. Oleh sebab itu, fraksi PKB meminta pemerintah Kabupaten Pelalawan agar lebih serius membangun kemandirian fiskal daerah melalui penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi potensi daerah. 3. Bidang belanja daerah. Fraksi PKB mencermati bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 1,687 triliun atau sekitar 83% dari total anggaran. Meskipun secara umum realisasi belanja cukup baik, fraksi PKB menilai bahwa efektivitas dan kualitas belanja daerah harus terus ditingkatkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi sorotan penyampaian pandangan umum fraksi Demokrat Nasdem, yakni pentingnya strategi pemerintah daerah di masa efisiensi pada sektor keuangan dan pendapatan daerah, serta menyoroti infrastruktur pembangunan jalan yang belum merata. Dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran yang masih berlangsung, maka pandangan umum fraksi ini kami sampaikan secara singkat, padat, dan efisien tanpa mengurangi substansi serta esensi yang menjadi perhatian utama. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab fraksi Demokrat Nasdem dalam menyampaikan, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini perkenalan kami dari fraksi Demokrat Nasdem menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Saudara Bupati, Saudara Sekda Pimpin Rapat, dan seluruh anggota DPRD Kota Pelalawan yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat. Oleh karena itu,
Fraksi Demokrat Nasdem mengapresiasi penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kami menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian administratif, tapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, fraksi Demokrat Nasdem memandang perlu untuk menyampaikan pandangan dan saran-saran kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai berikut. 1. Aspek keuangan dan pendapatan daerah. Fraksi Demokrat Nasdem memberi perhatian serius terhadap defisit APBD Kabupaten Pelalawan yang masih adanya tunda bayar pada tahun 2025. Kondisi ini perlu segera ditangani melalui langkah strategis percepatan realisasi pembayaran serta penataan fiskal daerah yang terukur dan berkelanjutan. Kami menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan agar daerah tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan layanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang kami terima, tunda bayar tersebut juga mencakup program jaminan kesehatan masyarakat melalui skema UHC menggunakan KTP Pelalawan yang merupakan program unggulan Bupati Pelalawan. Oleh karena itu, kami berharap kewajiban tersebut dapat segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu, fraksi Demokrat Nasdem merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penetapan target pendapatan daerah, baik dari PAD maupun pendapatan transfer, agar disusun secara realistis dan sesuai regulasi guna mencegah terjadinya defisit fiskal di masa yang akan datang. 2. Aspek infrastruktur. Fraksi Demokrat Nasdem menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju Desa Songara yang sebelumnya sempat viral dan membutuhkan penanganan segera. Berdasarkan informasi yang kami terima, Dinas PUPR telah melakukan perataan jalan. Kami mengapresiasi langkah tersebut dan berharap peningkatan jalan dapat diteruskan, dilanjutkan agar masyarakat tidak menikmati akses jalan yang layak dan nyaman. Selain itu, kami juga berharap infrastruktur jalan sejumlah desa seperti Desa Kuala Pandu, Desa Ransang, Desa Kuala Tolam, Desa Sering, Kelurahan Pelalawan, serta jalan lingkungan di Kelurahan Bunut, jalan poros menuju Desa Lubuk Mas, Desa Sungai Bulu dapat segera memperoleh penanganan secara bertahap dan berkelanjutan, baik melalui pendanaan APBD maupun program swakelola guna meningkatkan kelancaran akses dan kenyamanan masyarakat. Fraksi Demokrat Nasdem juga menyoroti permasalahan banjir di wilayah ibu kota kabupaten serta belum optimalnya sistem drainase yang perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang mana fraksi PAN menyoroti terkait penyerapan belanja anggaran daerah yang masih belum optimal. Pimpinan sidang Bupati Pelalawan serta para hadirin yang kami hormati, setelah melakukan pengkajian mendalam mengenai terhadap nota LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan, fraksi Partai Amanat Nasional melihat ada beberapa penguatan dan beberapa catatan penting yang kami rasa sangat perlu untuk dicermati dan menjadi masukan bagi kita bersama. Pertama, penyerapan anggaran belanja daerah kurang optimal, terkhususnya bagian belanja modal yang penyerapannya hanya 63,1%. Padahal bagian tersebut menjadi salah satu persoalan di tengah-tengah masyarakat ketika kami turun dalam reses. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional meminta penjelasan atas penyebab hal tersebut dan langkah-langkah apa ke depannya agar penyerapan anggaran di tahun berikutnya dapat dioptimalkan. Berikutnya, kami fraksi Partai Amanat Nasional mendukung program kepala daerah terhadap masa kepemimpinannya. Namun, sejauh manakah pelaksanaan janji program kepala daerah tersebut, serta bukti konkret apa yang telah dirasakan oleh masyarakat kita.
Selanjutnya juga kami mengapresiasi atas pendapatan pajak daerah yang telah mencapai 84,9%. Namun kami meminta kepala daerah, pemerintah daerah juga memberi pelayanan optimal ke masyarakat seperti pajak penerangan jalan atas penerangan jalan umum, yang mana kami banyak penerangan jalan umum atau publik yang tidak optimal sehingga berdampak terhadap rasa aman dan keselamatan masyarakat. Padahal itu adalah hak masyarakat yang telah diatur konstitusi. Dan kami harapkan ini juga menjadi atensi pemerintah daerah. Sementara fraksi Hanura Gerindra memberikan pandangan terkait target pendapatan asli daerah agar pemerintah mampu menyerap anggaran pendapatan daerah tepat sasaran, transparan, serta berdampak bagi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Hadirin yang terhormat, fraksi Gerindra Hanura mengapresiasi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ yang telah disampaikan sebelumnya merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan dan sumber daya manusia serta tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel menuju Pelalawan Menawan. Secara umum, fraksi Gerindra Hanura mencermati target pendapatan daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang terukur. Kami telah menilai bahwa penyampaian pertanggungjawaban LKPJ di tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur. Kami menyarankan pemerintah agar mampu menyerap anggaran pendapatan belanja daerah sesuai sasaran, transparansi, efisien, efektif, yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan daerah serta berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat Pelalawan melalui program pemberdayaan di bidang pertanian terpadu, perikanan, pariwisata, pendidikan kesehatan masyarakat khususnya di desa-desa yang ada di Pelalawan. Fraksi mengharapkan agar rancangan pendapatan daerah yang dirancang secara rasional serta memiliki kepastian dasar hukum harus mampu memecahkan persoalan fiskal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Penting yang menjadi masukan dan acuan ke depannya demi memajukan pembangunan daerah yang secara langsung memberikan manfaat perkembangan perekonomian daerah demi memenuhi hajat hidup yang akan dirasakan oleh masyarakat Pelalawan itu sendiri. Kami fraksi Hanura memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan gizi pada Pelalawan ini yang memberikan dampak positif bagi pelajar, ibu hamil, serta balita. Kami mendorong agar cangkupan program ini diperluas dengan pengawasan ketat serta melibatkan peran aktif sekolah, puskesmas, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Terakhir, pandangan umum disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang fokus menyoroti terkait pendapatan asli daerah, yang mana penetapan target PAD Pelalawan tahun 2025 oleh pemerintah daerah Pelalawan sebesar Rp1.902 miliar lebih dan terrealisasi Rp1.627 miliar lebih atau telah mencapai 84,99%. Saudara hadirin yang kami hormati, terkait laporan keterangan pertanggungjawab kepala daerah ini, izinkan kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang secara umum sudah terlaksana dan terrealisasi dengan baik. Tentunya hal ini menjadi motivasi dan bahan pertimbangan kebijakan serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan pada tahun yang akan datang. Kedua, adanya beberapa kegiatan di satuan kerja yang belum optimal. Maka kami dorong pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk selalu melakukan pembenahan serta pengawasan di setiap program kegiatan.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di setiap bidang sangat penting agar visi dan misi segera terwujud sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Ketiga, pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2025 secara keseluruhan menetapkan target PAD sebesar 1.904.804.146.406 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.927.902.269 rupiah poin 824 sen atau sebesar 84,99%. Menurut kami ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa meski dalam kondisi keuangan yang kurang baik secara nasional. Namun demikian, penerimaan berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya sangat perlu dimaksimalkan. 4. Peningkatan PAD adalah keharusan dan dilaksanakan dengan cara intensifikasi, yaitu mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Begitu juga dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang sudah ada secara benar. Usai penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi, DPRD Pelalawan berharap masukan, aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masing-masing fraksi mampu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan visi misi serta program-program yang ditetapkan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2024 hingga 2029 mendatang. Hari ini penyampaian pandangan fraksi dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Pelalawan. Kita menyampaikan bahwa sebelumnya telah masuk LKPJ ke DPRD. Kemudian hari ini pandangan fraksi dan itu akan dijawab oleh pemerintah. Jadwalnya bisa jadi besok. Iya, kita berharap kepada pemerintah betul-betul mendengarkan aspirasi daripada masing-masing fraksi karena pada dasarnya kita sama-sama punya niat untuk membangun Kabupaten Pelalawan. Ya pemirsa, demikianlah rangkaian agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan dengan agenda penyampaian pandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah akhir tahun 2025. Saya Ayu Wulandari mewakili kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.